Selamat pagi, selamat siang rekan-rekan sekalian. Eee, Mungkin coba kita ingat kembali apa hal pertama yang kita lakukan setelah bangun tidur, dan kemungkinan besar kita pasti membuka smartphone dan mengecek sosial media. Saat ini media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi foto, makanan ataupun liburan, tapi sudah menjadi transformasi jantung dari strategi digital marketing. Saya Ikhwanul Muslimin, dan hari ini saya akan memaparkan bagaimana media sosial berperan bukan hanya sebagai pelengkap, namun sebagai mesin penggerak pertumbuhan bisnis dan era digital. Pergeseran paradigma dan fungsi utama. Dulu marketing adalah komunikasi satu arah, di mana kita berteriak melalui papan reklam atau TV. Namun sekarang marketing adalah percakapan, media sosial memberikan brand, suara maupun wajah. Ada tiga fungsi di sini, yaitu yang pertama adalah brand awareness, di mana media sosial adalah gerbang pertama pelanggan mengenai atau mengenal kita. Tanpa kehadiran digital, sebuah brand dianggap tidak ada oleh generasi saat ini. Kedua, customer engagement, di mana ini adalah satu-satunya tempat di mana pelanggan bisa langsung bertanya dan brand langsung menjawab. Interaksi inilah yang membuat atau membangun kepercayaan. Dan yang ketiga adalah social commerce, di mana orang tidak hanya melihat produk di Instagram ataupun TikTok, dan ini kini mereka bisa langsung membelinya, di mana jarak antara tertarik dan menjadi membeli itu semakin pendek. Kemudian memilih medan peran yang tepat. Seringkali brand melakukan kesalahan dengan mencoba ada di semua platform, tapi tidak maksimal di satu pun. Kita harus memahami karakteristik tiap platform. Jika kita mengincar Gen Z dengan konten yang raw dan cepat, maka TikTok adalah tempatnya. Namun jika ingin membangun kredibilitas profesional atau B2B, LinkedIn merupakan platform yang tidak tertandingi. Jika produk Anda atau produk kita sangat visual seperti makanan ataupun fashion, Instagram tetap menjadi rajanya. Intinya, jangan berada di mana-mana hanya karena takut ketinggalan, tapi beradalah di mana audiens target Anda menghabiskan waktu mereka. Kemudian yaitu strategi konten, value over promotion. Orang membuka media sosial untuk terhibur atau belajar, bukan untuk melihat iklan terus-menerus. Karena itu, strategi konten kita harus seimbang. Kita bisa menggunakan rumus 80-20, di mana 80% konten harus memberikan manfaat, bisa berupa edukasi, inspirasi atau hiburan, berikan audiens kita alasan untuk mengikuti akun kita. Kemudian 20% untuk 20% konten barulah promosi jualan atau promosi secara langsung. Ingat, di mana media sosial konten adalah mata uang, semakin relevan konten kita, semakin tinggi nilai brand kita di mata customer atau audiens. Kemudian menggunakan data dan iklan berbayar. Strategi organik saja seringkali butuh waktu lama untuk akselerasi. Kita butuh paid sosial atau iklan berbayar. Kelebihannya mungkin presisi, kita bisa mengatur agar iklan hanya muncul di layar orang yang berumur 25 tahun, ataupun tinggal di Jakarta dan punya ketertarikan pada sesuatu hal tertentu. Ini jauh lebih efektif dibanding kita menyebar brosur di jalan. Namun, iklan tanpa data adalah pemborosan. Kita harus juga rutin mengecek matriks di berapa banyak yang mengeklik produk kita, berapa banyak yang membeli, dan data inilah yang memberitahu kita apa yang harus kita lakukan pada esok hari. Sebagai penutup, media sosial adalah tentang membangun hubungan, bukan sekadar angka pengikut. Brand yang sukses di media sosial adalah brand yang mau mendengarkan, beradaptasi, dan konsisten memberikan nilai. Dunia digital berubah setiap detik. Strategi terbaik adalah tetap relevan dan selalu menempatkan audiens sebagai pusat dari setiap konten yang kita buat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.